Oke, halo semuanya, selamat datang di Pop Green, edisi mengenai sinergi mahasiswa dan masyarakat membangun usaha kreatif dan berkelanjutan dengan komunitas lokal. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang keren banget nih. Tapi sebelum itu, kenalan dulu sama saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Wulan Garnasi, saya adalah mahasiswa Pendidikan Teknologi Agroindustri Angkatan 2023. Nah, selanjutnya kita kedatangan nih narasumber-narasumber dari tim PPK Ormawa Himagrin FPT UPI 2024 yang bakal menjelaskan nih sebenarnya PPK itu seperti apa sih dan kegiatannya itu semenarik apa sih untuk bisa diikuti oleh Agrinas yang lain. Boleh mungkin perkenalan dulu kali ya teteh boleh satu-satu gitu. Oke, halo, perkenalkan saya Agis Rismayani Fadila. Kebetulan saya ini sebagai divisi program dari tim PPK Ormawa Himagri FPT UPI kali ini. Oke, halo Teh Agis. Boleh halo. Oke, perkenalkan nama saya Nazwa Aziza yang diamanahnya sebagai sekretaris dari PPK Ormawa Himagri FPTI UPI. Oke, halo Teh Nazwa dan juga Teh Agis ya. Semoga sehat-sehat selalu gitu. Nah, mungkin kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya Teh. Mungkin dari awal nih bisa diceritain PPK Ormawa itu sebenarnya seperti apa sih dan tahap pelaksana itu seperti apa. Mungkin boleh gantian atau sama bareng juga boleh. Oke, jadi PPK Ormawa itu kepanjangan itu adalah program peningkatan kapasitas organisasi mahasiswa yang dimana itu bisa diikuti sama organisasi mahasiswa kayak kita himpunan dan juga UKM-UKM yang ada. Nah, kenapa program ini itu ada? Karena dari Kemendikbud ini ingin memanfaatkan ke pemberdayaan dari mahasiswanya itu agar kapasitasnya itu meningkat. Nah, jadi PPK ini tuh udah berjalan selama 4 kali. Berarti dari tahun 2019. Nah, dari Himagia sendiri, kita itu sering rutin mengikuti PPK ini. Dan Alhamdulillah kita lolos juga di pendanaan. Kalau sejauh ini tuh pengalaman gimana nih Teh untuk mengikuti kegiatan PPK Ormawa ini? Kayak untuk pengalamannya ini, yang pertama itu sebelum ada pengumuman kapan PPK ini dibuka, kita pertama kali harus observasi desa dulu. Itu paling penting karena pemilihan desa ini ya yang paling penting itu karena takutnya desa ini udah dipilih sama ormawa yang lain. Nah, dari situ kita cari tahu, observasi masalah yang ada di sana, terus program yang kita akan jalanin seperti apa, dan juga solusi yang akan kita sampaikan kepada warga desa di situ. Terus baru kita nyusun proposal seperti biasa, dan semua langkah-langkah itu tuh disusun dalam administrasi gitu dalam proposal. Nah, baru kita udah tinggal nunggu lolos pendanaan dan juga ada beberapa presentasi untuk memastikan gitu program kita itu dijalankan dengan serius. Kedengarannya cukup rumit ya Teh, karena banyak sekali tahapannya gitu, mulai dari penentuan desanya, terus ada penyusunan administrasi. Nah, kira-kira sepanjang menjalankan kegiatan itu ada kendala-kendala khusus nggak sih Teh dalam menjalankan, terutama di tahapan awal gitu mungkin? Ya, untuk kendala paling karena di awal kita harus sering-sering membaca pedoman gitu ya, pedoman yang dikeluarkan sama Belmawi itu sendiri. Karena kalaupun kita sedikit tidak membaca di situ itu bisa fatal gitu ya. Jadi kalau kendalanya mungkin dari SDM-nya sendiri gitu. Kadang kan karena kita mengelola ini tuh beda sama PKM ya. Kalau ini tuh lebih banyak gitu 15 orang. Nah, paling di situnya sih yang terus juga kadang di pelaksananya itu kadang jadwal kita sama ibu-ibu warga di desa itu tidak match gitu. Jadi nggak sinkron gitu. Kadang ibu-ibunya sedang ada acara apa, sedangkan kita udah menyiapkan dan kita udah ada waktu kosong. Jadi sering-sering koordinasi sama ibu-ibu di desa biar kalaupun ada program tuh kita bisa langsung di hari itu dan bisa selesai. Ya, mungkin bagaimana kitanya juga kali ya dalam menghindar masalah itu. Nah, kemudian kalau dilihat dari tadi itu banyak juga ya keterlibatan mahasiswa gitu. Dan tadi itu kalau tidak salah 15 gitu ya untuk mahasiswa yang Iya, terlibatnya. Nah, mungkin bisa dijelasin lebih rinci nggak sih Teh, terkait peran-perannya atau misalnya job desk gitu dari setiap keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan PPK mau ini? Oh ya, dari saya mungkin ya, untuk keterlibatan mahasiswa ini, kita 15 orang itu memang sudah ketentuan dari sananya ya, Kak Nazwa. Sudah ketentuan dari sana 15 orang. Dan dalam 15 orang ini, kami bagi-bagi ke dalam setiap divisi gitu ya, untuk agar gitu, kita tuh tidak kebingungan gitu ya dalam menjalankan tugas. Kami di sana terbagi menjadi berapa divisi ya? 5. Ya, ada jadi sekretaris yang mengurus administrasi, kemudian bendahara untuk keuangan, kemudian divisi program gitu ya yang mengadakan acara-acara akan seperti apa, akan bagaimana, kemudian juga logistik, media dan humas untuk komunikasi kita dengan pihak desa seperti itu. Berarti dari divisi itu apa ya?
ada tips dan trik khusus nggak sih Teh, kalau misalnya mau masuk divisi program ini berarti harus tipe yang seperti apa gitu? Misalnya kalau media tuh berarti peminatannya di sebelah mana gitu? Terus ada kayak kriteria khusus nggak sih kalau untuk masuk dalam divisi-divisi khusus? Iya pasti ya, pasti akan ada kriteria khusus gitu ya, di mana kan kita tuh pasti dalam divisi tersebut tuh butuh skill-skill gitu ya yang akan membantu keberjalanan. Misalkan untuk media ini kita memerlukan orang-orang gitu ya yang handal gitu ya dalam bidang desain. Kemudian untuk program itu kita juga membutuhkan orang-orang yang pandai gitu ya dalam manage atau kreatif gitu ya dalam mengadakan suatu kegiatan seperti itu. Kalau divisi program sendiri itu berarti apa aja Teh yang disusun gitu untuk programnya? Atau itu biasanya menyesuaikan dengan keadaan yang gitu? Kalau misalkan untuk itu ya, yang pertama itu pasti kita membuat rencana dulu, disusun dulu akan seperti apa dari awal hingga akhir pelaksanaan gitu ya. Namun gitu ya dalam keberjalanannya itu tidak selalu sesuai dengan rencana seperti itu. Jadi kita juga harus pintar gitu ya dalam mengendalikan situasi tersebut. Jadi terkadang dalam rencana itu ada yang tidak kami lakukan dan kami ganti gitu ya dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Oh iya, mungkin teman-teman juga tadi sudah mendengar ya bahwa tim PPK Online itu banyak gitu ya yang harus dilakukan dari mulai tahapan-tahapannya. Kemudian kita juga bisa melihat dari keterlibatan mahasiswanya gitu ya. Kalau misalnya ada yang berminat di bidang infografis atau media mungkin bisa masuk di media. Kalau misalnya tertarik di bidang manajemen bisa masuk ke program mungkin ya untuk bisa apa ya, merancang gitu ya program-program terbaik untuk di PPK Online ini. Nah, mungkin selanjutnya ke topik dari ini Teh. Kalau misalnya program yang dijalankan Himbadan ini kira-kira dampak bagi desa ini seperti apa ya Teh kalau boleh tahu? Oh iya, program yang kita jalankan itu karena dari judul yang kita ajukan itu untuk membentuk desa wisata gitu ya. Jadi karena kita di bidang pangan, di bidang agroindustri yang dimana kita itu ingin membentuk sebuah ciri khas dari desa tersebut. Jadi kita membuat merchandise yaitu lilin dan juga produk makanan yang di sana yaitu sirup. Kenapa kita bikin sirup? Karena penyimpanan itu lebih lama dan kita desain sesuai sesuai desain untuk sebagai merchandise itu. Jadi agaknya biar bisa meningkatkan harga jual gitu kan karena harga jual tuh dilihatnya juga dari kualitas pengemasannya itu sendiri. Nah, untuk dampaknya itu kemungkinan karena kita ingin mensejahterakan warga di sana gitu. Jadi dengan keterampilan mereka bisa mengolah hasil pangan yang mereka tanam gitu. Dan juga itu bisa dijual, dipasarkan dan kita tuh mengelolanya secara selesai gitu. Jadi dari mulai panen, terus kita mengolah dan juga pemasaran kita ajarkan sebanyak itu ke warga di desa sana. Oh, cukup menarik juga ya Teh. Karena tadi kalau tidak salah dengar itu jadi desa wisata betul ya? Iya betul. Kalau misalnya wisata itu kan berarti identiknya juga dengan turis. Nah, memang pada awalnya memilih desa itu kenapa sih Teh? Kenapa akhirnya memilih untuk dijadikan desa wisata gitu? Oh iya, karena dari desa sendiri itu sudah termasuk desa maju ya, kalau desa Cibodas. Dan kita ingin lebih, kan kalau udah maju berarti harus dipertahankan dan lebih bisa maju kembali gitu ya. Jadi di sana tuh ada tempat wisata yang dimana itu tuh sering banyak orang luar yang datang ke desa tersebut. Bahkan desa ini tuh cukup dibilang aktif gitu, sering mengadakan studi banding dengan desa-desa lainnya. Nah, tapi keluhan dari di sana itu tidak ada eh, ya tidak ada buah tangan yang harus mereka keluarkan gitu dari desa Cibodas. Jadi misalnya ada yang studi banding dari desa mana tuh kan datang pada ke desa Cibodas. Nah kita tuh bisa langsung jual mengenalkan produk dari petani-petani kita kayak gitu. Berarti merchandise itu memang dibutuhkan karena sudah menjadi tempat wisata juga gitu ya? Iya betul. Oke, mohon maaf. Dan selanjutnya mungkin kalau tadi kita juga bisa melihat mungkin dari masalah utamanya gitu ya, mengapa akhirnya memilih merchandise dan juga lilin dan sirup itu kalau tidak salah tadi itu. Dan kira-kira setelah program yang terjalani dan produk-produknya sudah itu, respon dari masyarakatnya seperti apa sih Teh, masyarakat dari sini? Kalau responnya sih alhamdulillah ya karena di sana tuh aktif-aktif banget. Jadi kita tuh mengadakan program ini tuh bersama KWT, kelompok wanita tani, terus Karang Taruna dan ibu rumah tangga. Di sana tuh sangat konsisten gitu ya menjalani program kita selama 5 bulan dan juga sangat kreatif dan juga rajin juga untuk mengikuti konsisten gitu. Jadi respon dari mereka tuh kadang misalnya kan ada waktu rehat yang dimana setelah kita ada kegiatan tuh kita pastinya harus
menjalankan regulasi yang ada seperti uji nutrisi itu kan berarti kita nggak ke desa tapi kita ke lab seperti itu. Jadi kadang ibu-ibu di sana tuh responnya sangat aktif gitu ya. Kadang teteh kemana aja, kapan lagi ke desa kayak gitu. Jadi sangat mungkin karena tidak ada untuk terkhusus untuk ibu rumah tangga tidak ada pekerjaan yang pasti gitu. Jadi mereka akan menunggu program-program dari kita kayak gitu. Oh, berarti sangat positif mungkin ya responnya juga. Dan sejauh ini perkembangannya seperti apa ya kalau boleh tahu? Setelah program ini selesai, berarti kan sudah 5 bulan gitu Teh. Nah, dari masyarakatnya sendiri saat ini seperti apa? Oke, untuk sekarang itu ya, ibu-ibu di sana tuh mulai mandiri gitu ya, melakukan produksi. Seperti, misalkan ketika di sana tuh waktu itu ada kegiatan 17 Agustus atau ada kegiatan yang 28 Oktober tuh Sumpah Pemuda. Di sana tuh kan, desanya tuh karena desanya aktif, jadi di sana sering sekali mengadakan acara-acara. Nah, dalam acara-acara tersebut, ibu-ibu yang kami bina ini gitu ya, secara mandiri memproduksi, sirup dan lilin ini yang kemudian mereka pasarkan gitu ya dalam acara tersebut. Nah, kadang juga mereka kreasikan gitu ya, jadi tidak hanya dalam bentuk botolan sirupnya, tapi mereka jadikan minuman seperti mojito gitu ya, jadi ditambahkan es sama mereka sendiri, jadi nanti mereka jual. Gitu. Oh, berarti memang sudah ada peran dari masyarakatnya secara langsung gitu ya setelah kegiatan ini berakhir. Nah, kalau misalnya pada saat kegiatan ini berlangsung kurang lebih selama 5 bulan tadi itu, kebanyakan peran masyarakatnya itu di sebelah mana ada kalau boleh tahu gitu. Jadi kalau tadi dilihat mungkin dari mahasiswanya sudah jelas itu tuh ada divisi program, ada divisi humas, kemudian ada divisi yang lain-lain. Nah, kalau masyarakatnya itu dilibatkannya ini seperti apa ya? Ya kan dari kita itu udah ada produknya mereknya tuh Agrobedas yang dimana ini tuh kita sudah juga membentuk struktur organisasi dari mereka. Jadi ada satu ketua dari mereka tuh ada ketuanya, terus ada sekretaris dan bendahara untuk mengelola gitu ya dari Agrobedas ini dan juga ada 6 kelompok sosiopreneur terbentuk 6 kelompok dengan anggota 15 orang yang dimana untuk 5 kelompok ini fokus dalam pengolahan dan satu kelompoknya ini Karang Taruna karena kalau dilihat Karang Taruna ini jika pengolahan itu lebih telaten ibu-ibu ya. Jadi kita pindahkan ke pemasaran. Jadi mereka yang mengelola kayak Shopee, terus pemasaran ke yang sudah bermitra sama Agrobedas ini. Oh, berarti selain melibatkan mahasiswa juga melibatkan masyarakatnya juga gitu ya dari warga-warga desanya. Kemudian sudah menjaring ke marketplace juga berarti ya sudah Iya, diproduksi. betul. Iya. Ya mungkin kalau sejauh ini pengalaman kita ikut tim PPK Ormawa ini seperti apa sih kalau boleh tahu gitu pengalaman masing-masingnya? Kalau dari saya sendiri itu kan sebagai sekretaris yang dimana saya sendiri dari departemen kesekretariatan. Jadi kenapa saya ditempatkan di sekretaris karena sudah tahu gitu ya cara mengolah administrasi. Nah untuk PPK ini tuh ternyata cukup rumit gitu ya karena administrasinya tuh cukup panjang dan banyak juga melibatkan banyak seperti kita ke dosen pembimbing, ke kaprodi, lalu ke dirmawa, ke belmawanya, terus ke fakultas banyak pokoknya. Jadi saya lebih tahu banyak gitu ternyata administrasi itu sepenting itu dalam sebuah organisasi dan program yang sedang dijalankan. Oh, kalau dari Teris nih? Oke, kalau dari saya sendiri ya, karena saya tadi di divisi program, yang dimana kami itu merancang gitu ya, merancang kegiatan dari awal hingga akhir seperti itu. Nah, pasti banyak kendala gitu ya dalam keberjalanannya. Seperti tadi kita tidak matchnya waktu kami gitu ya antara kami mahasiswa dengan warga-warga desa di sana sehingga kami juga harus memutar otak gitu akan seperti apa dan akan bagaimana seperti itu dan cukup hektik juga ya karena memang kegiatan ini panjang sekali gitu ya, banyak sekali yang harus dilakukan, tapi ternyata waktunya itu kurang gitu ya, tidak cukup gitu ya, seperti kayak uji SOP, uji laboratorium, seperti itu. Ternyata itu kan membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai maksimal tadi, seperti itu. Oh iya, kalau darinya sangat-sangat menarik gitu ya, karena kalau dari saya sendiri yang mendengar itu mulai tertarik gitu ya, mungkin karena dari pengalaman-pengalamannya juga, walaupun berbagai divisinya itu punya kendala, tapi tetap bisa terlaksana dengan baik gitu, dan apalagi respon dari masyarakatnya juga baik, kemudian keberlanjutannya juga ada gitu ya, baik itu dari mahasiswanya maupun dari warga desa di sana gitu. Nah mungkin ini kan baru part 1 ya, kebetulan teman-teman nanti bakal ada part 2-nya yang melanjutkan tentang tim PPK Warmawa ini. Nah, sebelum ditutup mungkin dari TTP ada tips atau mungkin closing statement gitu dari pembahasan kita pada sore hari ini. Ya mungkin dari saya
pantengin terus podcast Poka Green ini karena kita akan membahas lebih dalam mengenai PPK dan banyak insight yang baru. Ya, boleh dari lagi sedikit seperti apa? Dari saya juga kurang lebih sama gitu ya. Ikutin terus gitu ya kegiatan-kegiatan kami. Akan ada insight-insight menarik gitu ya. Dan tentunya akan banyak sekali cerita gitu ya dari kami untuk kalian seperti itu. Mulai dari apa ya? Banyak pokoknya. Banyak banget. Pokoknya nanti kalian ikutin aja. Oke, terima kasih mungkin Tete. Kita tadi sudah banyak banget gitu ya, sudah banyak banget mendapatkan insight soal PPK ini, mulai dari PPK itu apa, lalu program-programnya, keterlibatan mahasiswa, dan juga keterlibatan dari masyarakat ini sendiri gitu. Tujuan utama dari terselenggarakannya PPK Ormawa. Nah, mungkin sekian dari Poka Green pada kegiatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. See you.